Aku mimpi Indonesia mencapai keemasan. Lanjut. Perencanaan strategis menuju Indonesia keemasan. Apa arti perencanaan strategis? Apa itu arti? Hubungan timbal balik antara lambang dan yang dilambangkan. Pengertian strategis? Mempertimbangkan perkembangan lingkungan agar mendukung tujuan perencanaan dalam jangka waktu yang tidak dibatasi. Perencanaan? Kegiatan yang dimulai dari 1. Menetapkan tujuan dan mengadari kondisi sekarang. 2. Merinci kegiatan agar bisa mencapai tujuan dimulai dari yang paling dekat dengan tujuan sampai kondisi saat ini. 3. Melakukan simulasi apakah kegiatan tersebut sudah lengkap, terorganisasi, dan bisa dilakukan secara teknis. 4. Melengkap kebutuhan pelaksanaan kegiatan baik material maupun tenaga kerja sehingga diketahui berapa biaya yang diperlukan. Inilah yang disebut anggaran atau budget, bukan sekadar alokasi dana yang ada. Perencanaan strategis, merangkai rencana-rencana yang mempunyai tujuan pencapai dalam jangka waktu yang lebih sedemikian rupa menjadi sinergis untuk jangka waktu yang lebih lama, panjang guna mencapai tujuan strategis atau jangka yang tak akan pernah berakhir. Perencanaan strategis menyiratkan bahwa sebuah rencana dan rencana yang lain harus bersinergis sehingga bersinambungan. Perlukah Presiden menyusun perencanaan strategis? Tidak, tapi menjadi kewajiban DPR, karena legislasi itu merupakan kerangka untuk dapat membuat perencanaan strategis atau sekurang-kurangnya target strategis. DPR itu setara dengan lembaga kepresidenan, seharusnya saling mendukung bukan sebaliknya. Oposisi itu terhormat menurut paradigma demokrasi liberal tapi tidak untuk demokrasi kekeluargaan. Lanjut. Antagonis kebijaksanaan dan teknis. Mau membangun gedung 70 lantai ke atas, tapi justru menggali tanah yang dalam? Kebijaksanaannya harus menciptakan dasar yang kuat, inilah yang bisa mendukung penggalian dengan perhitungan teknis yang memadahi sebelum bisa membangun gedung 70 lantai menjulang ke atas, yang bisa tetap kokoh selama usia gedung wajar. Membangun segala sesuatu harus hemat namun wajib lebih mementingkan kualitas, sebuah kebijaksanaan yang selalu bisa menjamin secara teknis berkualitas, tidak asal jadi, asal serap anggaran. Anggaran yang harus terpakai saat berakhirnya tahun anggaran, adakah contoh kebijaksanaan yang antagonis dengan teknis, lapangan, yang tidak sinergis? Antagonis boleh tapi tujuannya harus sinergis. Lanjut. Penciptaan virtual versus fisik. Dalam proses penciptaan, selalu ada tahapan, yaitu virtual dan fisik. Virtual adalah proses imajinasi dalam bentuk angan-angan yang kalau ditulis bisa dalam bentuk kata atau gambar, simbol, berdasarkan hukum-hukum yang lebih mendasar. Simbol-simbol itu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sesuatu yang diinginkan, tujuan. Seperti halnya perencanaan, penciptaan virtual juga. Dimulai dari gambaran besar yang diinginkan lalu dipikirkan bagian yang diperlukan untuk membentuknya. Karena masih dalam bentuk angan-angan atau simbol, mudah untuk dilakukan dan berubahan tanpa perlu biaya yang berarti. Namun sangat sulit mencari kesalahan atau ketidakcocokan. Hanya mereka yang mempunyai daya imajinasi tinggi yang bisa melakukan ditambah dalam pengalaman dalam penciptaan fisik. Sehingga, boleh dikatakan bahwa perencanaan itu adalah penciptaan virtual. Fisik adalah proses memakai benda atau fisik, yang disimbolkan, untuk disusun satu persatu dari komponen menjadi gambaran besar yang diinginkan. Lanjut. Mencapai Indonesia keemasan. Mampukah kita menyusun perencanaan strategis? Mampukah kita mensinergikan semua potensi khususnya warga negara dalam hal paradigma, kebijaksanaan, dan teknis? Mampukah semua lembaga negara yang satu sama yang lain bersinergi guna mencapai tujuan NKRI? Mampukah pemerintah dan non-pemerintah bersinergi? Mampu dan maukah pada generasi belajar paradigma yang benar, berlatih cara belajar yang efektif dan efisien, dan meneruskan perencanaan yang sudah disusun dengan tetap mempertahankan tujuan ideal, tujuan NKRI? Jika tidak, ternyata aku hanya mimpi. Lanjut.